Perkenalkan, nama saya Jatisari Manalu, NPM 23140156. Kepada Ibu Monica Teresia sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat, jenis, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Hakikat sumber belajar, pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, baik yang berasal dari lingkungan, teknologi, maupun manusia. Sumber belajar berfungsi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran, sehingga pelajar dapat mencapai tujuan belajar dengan lebih baik. Dalam bukunya Abdul Majid yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, di situ dijelaskan bahwa sumber belajar atau learning resource mempunyai pengertian yaitu segala tempat atau sumber sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi serta dapat digunakan sebagai wahana peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber belajar yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau penjelasan berupa definisi, teori, konsep, dan penjelasan yang berkaitan dengan pembelajaran. Jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu segi perencanaan dan secara umum. Dari segi perancangannya, sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. B. Sumber belajar yang dimanfaatkan, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberdayaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan ini adalah sumber belajar yang di masyarakat seperti museum, pasar, toko masyarakat, dan lainnya yang ada di lingkungan masyarakat. Secara umum, pesan adalah informasi pelajaran yang akan disampaikan yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem persekolahan, pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang akan disampaikan pada peserta didik. Manusia, orang adalah manusia yang berperan sebagai penyimpan dan penyaji pesan. Orang yang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengatur guru, instruktur widya suara. Yang pertama, bahan atau materialis. Bahan adalah perangkat lunak yang mengandung pesan-pesan pembelajaran yang biasanya disajikan melalui peralatan tertentu ataupun dirinya sendiri. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan. Yang kedua, alat atau device. Alat yang digunakan di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut perangkat keras atau hardware. Alat ini berfungsi untuk menyajikan bahan-bahan pada butir tiga di atas. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang yang menyampaikan pesan. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang disengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengatur ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama, kriteria secara umum. Kriteria memilih sumber belajar secara umum merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar. Antaranya,
Yang pertama, ekonomis. Dalam pengertian moral, tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatannya dalam jangka panjang. Praktis dan sederhana, tidak memerlukan pengelolaan rumit, sulit, dan langka, mudah diperoleh, dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi faktor luar. Komponen-komponen sesuai dengan tujuan hal ini untuk mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, kriteria berdasarkan tujuan. Beberapa kriteria milih sumber belajar berdasarkan tujuan, di antaranya adalah memotivasi, bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, diperjelas masalah dan sebagainya, pengajaran untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Penelitian merupakan bentuk yang diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Memecahkan masalah. Presentasi, ditekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. 3. Pertimbangkan karakteristik peserta didik. Sesuaikan sumber belajar dengan kebutuhan peserta didik. Apakah mereka lebih cocok dengan materi berbentuk teks, video, atau alat bantu interaktif? Pertimbangkan juga tingkat pemahaman dan minat peserta didik terhadap topik tersebut. 4. Keakuratan dan kredibilitas sumber. Pastikan sumber belajar yang dipilih berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya, seperti buku teks yang diakui, artikel ilmiah, atau materi dari pengajaran yang sudah teruji kualitasnya. 5. Variasi media. Gunakan variasi media belajar yang mendukung pemahaman dengan cara yang berbeda, seperti video, podcast, aplikasi interaktif, atau bahkan materi cetak. Variasi ini membantu peserta didik untuk memilih gaya belajar berbeda. Dan yang terakhir, strategi pemanfaatan sumber belajar. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh tenaga pendidik adalah strategi pembelajaran yang kondisional dan efektif. Salah satu contohnya, jika guru menggunakan metode ekspositori sebagai strategi dalam pembelajaran, maka guru tentu akan memilih materi yang sifatnya bernuansa sejarah, bercerita atau penjelasan teori-teori. Dalam konteks seperti itu, diperlukan banyak sumber belajar yang sifatnya berbentuk buku teks, dokumen-dokumen, atau bacaan-bacaan seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Jadi, strategi dan sumber belajar itu harus dikondisional sehingga relevansi antar strategi, sumber belajar, dan pembelajaran selaras. Faktor yang mempengaruhi pemilihan sumber belajar yakni yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan. 2. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 3. Karakteristik belajar. 4. Aspek kebangkitan dalam hal biaya dan waktu. 5. Faktor terkait dan penggunaannya. Pemanfaatan sumber belajar secara opsional baik di desain dan non-desain dalam strategi pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.